Hai, perkenalkan, saya Siti Munawaro dengan NIM 22032046 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Video ini dibuat sebagai pemenuhan dari tugas akhir mata kuliah Penyusunan Media Pembelajaran PBSI yang diampu oleh Ibu Anissa Ulfa MPD. Video ini membahas tentang media konvensional. Kira-kira kalian sudah tahu belum apa sih media konvensional itu? Yuk kita simak penjelasan berikut. Itu tadi penjelasan dari media konvensional. Dan berikut capaian dan tujuan pembelajaran dari media saya ini. Dari penjelasan capaian dan juga tujuan pembelajaran, saya menggunakan media ini untuk mendukung pembelajaran materi drama kelas 11 fase F dengan elemen menulis dan mempresentasikan. Nah, media saya ini saya beri nama Tas Tokoh dan juga Bus Ekspresi. Ya nantinya dari 30 siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok dan setiap satu kelompoknya terdiri dari 10 siswa. Nah, setiap kelompok nanti mereka akan mendapatkan satu tas tokoh ini yang berisi dengan 3 jenis kartu. Kartu yang pertama ialah kartu tema. Kartu tema ini berisi tema dari sebuah drama, lalu juga sedikit menjelaskan bagaimana sih konflik dari drama tersebut dan juga beberapa tokohnya. Jenis kartu yang kedua yaitu job text atau tugas masing-masing dari setiap anggota. Jadi setiap kelompok itu bisa 5 orang yang berperan dan juga 5 orang yang ada di belakang layar. Misal saya siswa, saya berperan sebagai tokoh dan juga saya berperan sebagai penulis naskah. Jadi bisa seperti itu. Tapi idealnya mungkin teman-teman bisa membuat 5 yang berperan tokoh dan juga 5 yang bertugas di belakang layar. Lalu untuk jenis kartu yang ketiga yaitu ada properti seperti ini. Dari ketiga jenis kartu ini akan ada dalam setiap tas. Nah, nantinya siswa itu akan diberikan lembar kerja seperti berikut. Mana nantinya siswa akan diminta untuk menuliskan kartu-kartu apa saja yang mereka peroleh, lalu bagaimana pengembangan mereka terhadap kartu-kartu yang mereka dapat, pengembangan ceritanya bagaimana, lalu juga pesan moral apa yang mereka dapatkan dari kartu-kartu tersebut, dan bagaimana ketepatan mereka dalam penggunaan media itu. Dan untuk media yang kedua yaitu bus ekspresi. Nah, bus ekspresi ini saya gunakan sebagai pemantik untuk pertemuan berikutnya. Jadi setelah siswa menerima tas tokoh yang berisikan 3 jenis kartu ini, mereka mengumpulkan lembar kerja siswa yang tadi itu. Kemudian pada pertemuan berikutnya, di sela-sela mereka sedang berlatih untuk mementaskan drama mereka, lalu juga sedang menyiapkan properti, saya memberikan pemantik berupa bus ekspresi, yang dimana nantinya para siswa diminta untuk duduk melingkar, lalu mereka diajak untuk bernyanyi bersama. Ini juga bisa memantik atau juga bisa memperluas pengetahuan mereka terhadap lagu-lagu wajib dan lagu-lagu daerah dalam Indonesia. Jadi di saat mereka duduk melingkar nantinya, siswa akan bersama-sama bernyanyi sesuai dengan arahan guru. Semisal, guru meminta untuk menyanyikan lagu wajib, lagu kebangsaan, lalu di saat lagu itu terus berputar, mengikuti pergerakan atau lingkaran dari siswa, lalu
Ketika guru meminta siswa untuk stop atau berhenti, maka siapa yang memegang bus ini itu merupakan perwakilan kelompok. Jadi, siapa yang memegang bus ini dari kelompok berapa? Karena kelompoknya terbagi menjadi 3 kelompok. Semisal, saya sebagai siswa dari kelompok 2, maka kelompok 2 harus maju atau mempresentasikan satu scene atau satu adegan yang menurut mereka sangat belum matang. Ini untuk memberikan pemantik kepada siswa dan juga refleksi dari guru bagaimana untuk para siswa dapat lebih memahami karakterisasi dan juga evaluasi dari guru. Seperti bagaimana ekspresi mereka, bagaimana mereka mendalami karakter, bagaimana kerjasama mereka dalam kelompok, mempersiapkan properti, mempersiapkan latihan, dan mempersiapkan pementasan mereka dilihat dari bus ekspresi ini. Dan setelah semuanya matang, mereka pun mempresentasikan atau mereka juga membuat sebuah pementasan drama kecil seperti pentas seni, dan mereka mementaskan naskah drama yang sudah mereka buat berdasarkan kartu-kartu yang mereka dapatkan. Jadi mereka harus menyesuaikan seperti tokoh-tokoh apa saja, lalu bagaimana wataknya, bagaimana latarnya, awal mula konfliknya seperti apa, pesan moralnya apa, dan juga tidak terlewatkan properti-properti yang sudah guru siapkan. Mungkin kalau misalnya mereka ingin menambahkan, itu jauh lebih bagus untuk menambah poin mereka. Dan berikut penilaiannya. Penilaian ini bisa digunakan untuk individu maupun kelompok. Untuk individu, mereka bisa dilihat dari kreativitas, pemahaman mereka terhadap tokoh, kerjasama mereka, kreativitas, dan ketepatan penggunaan media. Dan untuk penilaian kelompok bisa dinilai berdasarkan kerjasama mereka dan penggunaan media. Demikian video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat. See you next time, bye bye.